Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Akhrajahu al-Bukhari. Yang saya hormati serta yang saya doakan semuanya jamaah mushola Al-Istiqomah, khususnya yang hadir pada malam hari ini, baik yang di dalam ataupun yang di luar. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan urusan kita, dan keluarga kita selalu dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, keturunannya keturunan yang soleh dan solihah, serta dilimpahkan rezekinya yang banyak, berkah dan halal. Amin. Saat ini kita sudah masuk malam yang ke-16. Berarti malam ini mulai nanti di rakaat witir yang ke-1 ada kunut. Ya, ada kunut nanti awal malam hari ini sampai dengan selesai. Seringkali bahwasannya di sholat tarawih di bulan Ramadan, bahwasannya banyak kita dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Tetapi membaca Al-Qurannya kudu benar, sesuai dengan kaidah tajwid. Ya. Benernya pelan-pelan sambil belajar. Bukan berarti baca begitu aja tanpa dengan kuat kaidah tajwid. Nah, makanya minimal membaca Quran di bulan Ramadan itu minimal 2 orang, supaya salah satunya itu atau dua-duanya saling menyimak, saling memperhatikan. 2 orang pun salah satunya harus ada yang bisa, ada yang ngerti dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Karena ini sesuai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau kalau di malam Ramadan dari tanggal 1 sampai terakhir, hina yalqahu Jibril alaihi salam, itu malaikat Jibril sering datang. Fi kulli lailatin min Ramadan, setiap malam di bulan Ramadan itu sering datang. Ngapain? Baca Quran. Ya. Baca Quran. Jadi Rasulullah belajarnya dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril gurunya. Nah, jadi baca Quran itu kalau di bulan Ramadan jangan sendiri. Ya, minimal 2 orang, tapi dengan orang yang bisa. Jangan asal-asalan. Ini di mana-mana. Ya, di mana-mana kalau saya perhatikan itu yang baca Quran di masjid atau musola itu asal-asalan bacanya, geblak-gebluk, jeger, ya, mentok kanan, mentok kiri, depan, belakang, atas, bawah, apakah yang penting ada. Jangan begitu, ya, jangan begitu. Jadi kalau kan biasanya memang banyak kan, yang baca Quran banyak biasanya, ya itu pelan-pelan aja bacanya, nggak usah target kata, nggak usah, ya. Ini kan enggak, justru yang dikejar targetnya khatam. Sampai ada ucapan, masa enggak khatam sekali-sekali aja bulan Ramadan, setahun sekali. Bukan itu yang penting baca Quran itu, ya. Baca Quran itu yang penting pertama bacaannya kudu benar. Allazi yaqra'ul Qur'ana wa yata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syakur lahu ajroni. Orang yang baca Qur'annya terbata-bata tapi sambil belajar, ada yang nyimak,
sehingga dia bacanya susah gitu ya, umpama alhamdulillah hirobil ngalamin. Ini kan acak-acak kan jauh kemana-mana. Alhamdulillah hirobil ngalamin. Nah ini jauh kemana-mana. Ya, waya tak tahu terbata-bata itu. Atau bisa juga alhamdulillah ilahi robil salah. Tapi sambil belajar, maka orang seperti itu tetap dapat pahala 2. Ya, pahalanya 2. Terbata-bata sambil belajar. Tapi kalau bacanya waladzi yaqra'ul qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safarotil kiramil bararati. Orang yang baca Qur'annya benar sesuai dengan kaidah tajwidnya, pahalanya besar. Sama ketika dia didampingi oleh para malaikat. Malaikat safarot. Safarot itu malaikat yang suka jalan-jalan keliling, nyari hamba Allah siapa yang berbuat baik dia catat. Sama yang dia berbuat baik dicatat juga. Kiram yang mulia selalu taat kepada Allah, baroroh yang berbakti. Nah ini ya. Selanjutnya dalam baca Quran ini juga kadang-kadang ada yang cepat, nggak apa-apa sih boleh. Ya, baca Quran itu ada 4 cara. Baca Quran itu ada 4 cara sesuai dengan ilmu tajwid, bukan ilmu tahsin. Nggak ada ilmu tahsin, ya, yang ada ilmu tajwid. Tahsin itu bukan ilmu baca Quran, bukan. Tahsin itu pengertian bagian dari ilmu tajwid. Jadi sebetulnya ilmunya ilmu tajwid, pengertiannya diantaranya tahsin. Gitu. Jangan, ayo belajar tahsin, salah. Yang benar belajar tajwid. Nggak ada ilmu tahsin ya, nggak ada. Nggak pernah ada ilmu tahsin dari dulu sejak zaman Rasulullah tuh nggak ada. Yang ada tajwid. Jangan diganti-ganti ya. Tahsin itu definisi pengertian bagian dari tajwid. Jadi ilmunya ilmu. Jadi cara baca Quran itu ada 4. Tahqiq, tartil, tadwir, hadar. Tahqiq itu pelan banget. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah itu tahqiq. Kalau tartil agak cepetan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah itu tartil. Tadwir lebih cepat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadar lebih cepat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah itu nggak apa-apa. Yang penting bacanya sesuai dengan kaidah tajwid. Jadi jangan disalahin orang yang baca Quran cepat, jangan disalahin. Yang salah itu sekalipun lambat kalau tidak sesuai dengan kaidah tajwid. Itu yang salah. Ya. Jadi cepat lambat nggak salah, benar semua. Ya, yang salah itu kalau nggak sesuai dengan kaidah tajwid, gitu ya. Jamaah hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ntar kita salat tarawih bacanya mau cepat, lambat banget atau cepat banget? Sedang. Mana awalin doang. Kan saya mau supir pada penumpang. Atau gimana supir? Gimana supir, tapi jangan komplain ya. Jangan komplain. Ya kalau gimana supir, saya biasanya jam 9:30 baru selesai. Sudah ada. Ya. Benar, ini nggak apa-apa ya. Jadi bacanya cepat, lambat, semuanya benar. Yang penting sesuai dengan kaidah tajwid, ya. Selanjutnya, umat Islam di bulan Ramadan itu ada 2 tipe. Tipe yang pertama namanya al-mahrum. Tipe yang kedua namanya al-mahrum. Dibalik.
Yang pertama apa namanya? Almarhum. Yang kedua almarhum. Dibalik. Almarhum di sini bukan almarhum udah mati, bukan. Ya, bukan. Ini khusus di bulan Ramadan. Yang disebut orang tipe pertama almarhum adalah orang yang berusaha berbuat kebaikan. Jadi pada saat dia di bulan Ramadan berbuat kebaikan apa aja, apakah yang sunnah atau yang wajib, ya apa aja pokoknya selama itu baik, maka orang itu disebutnya almarhum. Sehingga dia pasti selalu dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena almarhum itu artinya orang yang dirahmati. Tapi bukan mati ya. Kalau itu di luar Ramadan ya. Di luar Ramadan atau udah nggak bernyawa di bulan Ramadan juga bisa. Jadi almarhum di sini tipe umat Islam di bulan Ramadan yang selalu berusaha berbuat kebaikan. Apa aja terserah. Kerja, ya, ngaji, sedekah, ngomong baik, ya, sahur, buka puasa, apa aja pokoknya lah, selama itu baik. Itu berarti orang tersebut disebutnya almarhum. Berbeda dengan di bulan lain pahalanya. Kalau di bulan Ramadan, ya, kalau di bulan Ramadan pekerjaan sunnah yang kita lakukan pahalanya seperti fardu. Pahala fardu itu kan 10, ya kan? Pahala fardu itu 1 kali 10. Ini di sini sholatnya berapa rakaat? Saya ikutin aja. Tarawih berapa rakaat? 20 apa 8? 20 dikali 10 berapa? 200 pahalanya. Kalau 20 rakaat 200. Kalau yang 80 berapa bedanya? 120. Saya mana aja kan gimana penumpang maunya 20. Oke, kita dapat pahalanya 200. Kalau yang 8 cuma 80. Oke juga, saya nggak ada masalah. Tapi saya menambahin di rumah karena saya pengennya pahala saya banyak. Kalau saya ya, yang ini terserah. Nggak apa-apa ya. Terus kalau yang wajib yang kita kerjakan itu 1 kali wajib 70. Tadi sholat isya 70. Sebelumnya maghrib 70. Sebelumnya asar 70. Sebelumnya zuhur 70. Sebelumnya subuh 70. 70 kali 5 berapa? 350. Ya kan? Iya. Itu bedanya di bulan Ramadan dengan di luar Ramadan. Jadi di bulan Ramadan itu kalau itu sunnah pahalanya 10. Kalau di bulan lain cuma 1. Kalau itu wajib di bulan Ramadan pahalanya 70. Kalau di bulan lain cuma 10. Nah makanya perbanyak ya, baik yang sunnah ataupun yang wajib. Nah itu disebutnya almarhum. Tapi sebaliknya, kalau kita berbuat maksiat, ya, maksiat itu apa sih? Tidak sesuai dengan syariat. Mencaci orang, memaki orang, ngomongin orang, jelek-jelekin orang, menghina orang, merendahkan orang, ngomongin orang, sombong sama orang yang gak puasa, yang pada nongkrong di warteg, di warung Padang. Kita sombong nih, ya. Orang Islam bukan ada di sosmed marah-marah kan? Dia merasa terganggu. Enggak boleh begitu bang, ya. Jangan begitu, salah caranya ente, ya. Berarti itu sombong itu namanya. Kalau orang begitu enggak ada pahala puasanya. Yang dia dapat cuma lapar dan namanya disebutnya al-mahrum. Ya. WA nih tentang ngejelekin presiden yang dulu, yang baru kemarin Jokowi dijelekin, SBY
dijelekin atau siapa dah, terserah deh ya. Jelek itu di WA, hilang langsung pahalanya. Yang dia dapat cuma lapar dan haus. Langsung zong, langsung hilang. Sama kayak kita sombong sama saudara-saudara kita yang berpuasa. Ya, banyak tuh di sosial media yang pada lagu-lagu, video-video apalah segala macam. Jangan begitu caranya. Kalau mau caranya baik-baik ya. Diplomasi dulu, ngomong baik-baik kepada pihak yang berwajib. Itu nggak apa-apa kalau begitu. Kalau caranya nggak baik itu zong kalau lagi puasa. Ya, ini disebutnya al-mahrum. Ya, jadi orang yang berbuat maksiat, yang berbuat salah di bulan Ramadan ketika puasa, zong, nggak ada pahalanya. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga selalu berusaha untuk berbuat kebaikan. Yang artinya kita termasuk daripada hamba-hamba Allah yang almarhum. Bukan mati, bukan ya. Almarhum ini disebutnya apa kalau di bulan Ramadan? Orang yang berbuat baik sehingga dia dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala.